Cuci rambut. Tujuan, menjaga rambut tetap bersih dan sehat, mencegah infeksi dan gatal-gatal, merangsang sirkulasi, memberikan rasa nyaman dan segar. Alat APD bagi berisi 2 buah sisir, 2 buah handuk, 1 waslap, kapas untuk menutup telinga, baskom kecil berisi kain kasa, sampo, pelak dan alas pelak, bengkok berisi larutan klorin, talang karet, gayung, ember berisi air dingin, ember berisi air hangat, ember kosong, ceret berisi air panas, kain pel, cadangan pakaian pasien, buku harian dan pena, memberitahu klien dan keluarga. Siang, waktu ini sama sini bahwa waktu ini saya sekarang madu, waktu ini melakukan mencuci rambut dan waktu ini merasa segar dan nyaman. Apakah saya belum madu? Sebelumnya saya melakukan perawatan penciuman dan mengenal dulu ya, Mbak. Mencuci tangan. Tujuan, membersihkan tangan dari kotoran, menjaga kesehatan pelaku PK, mencegah penularan penyakit, melatih suatu kebiasaan yang baik. Alat, sabun dan tempatnya, tempat perhiasan, sikat kuku, lapel, air dalam teko, ember, handuk, larutan klorin, tempat sampah. Pelaksanaan. Lepas semua perhiasan, letakkan di kotak perhiasan. Ambil lapel, letakkan di atas lantai. Ambil ember, letakkan di atas lapel. Sisihkan lengan baju hingga ke siku. Badan sedikit memukuk dengan tangan menghadap ke atas. Alirkan air dalam teko. Basahi mulut teko dengan sabun. Gosok-gosokkan lalu bilas. Basahi kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Ambil sabun, gosok-gosokkan sabun hingga berbusa. Sabuni tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Lakukan 7 langkah cuci tangan, mulai dari telapak tangan, punggung tangan, selasa jari, ujung jari, jari yang berkaitan, ibu jari, pergelangan tangan, hingga ke siku. Ambil sikat kuku, basahi sikat kuku, sikati kuku dari dalam keluar dan lakukan sebaliknya. Bila sikat kuku, taruh ke tempat semula. Bilas tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Hentikan aliran air, tangan menghadap ke atas, usahakan jangan diciprat-cipratkan. Ambil handuk, 1 bagian untuk tangan kanan, 1 bagian untuk tangan kiri. Lipat handuk, taruh ke tempat semula. Memakai APD, memakai celemek. Tujuan, melindungi pakaian pelaku dari kotoran, mengurangi bahaya penularan penyakit. Pelaksanaan, ambil celemek dengan cara ambil tali pangkal leher celemek, gunakan melalui kepala, ikat celemek dengan ikatan yang mudah dilepas, usahakan jangan menyentuh bagian badan celemek. Memakai pelindung wajah. Tujuan, melindungi mata, hidung, mulut pelaku PK dan mencegah infeksi silang dari klien dan pelaku PK sebaliknya. Pelaksanaan, ambil masker, pakai masker, ikat masker dengan ikatan yang mudah dilepas. Ambil kacamata pelindung, pakai kacamata pelindung. Memakai sarung tangan lateks. Tujuan, melindungi tangan pelaku PK dari kontak cairan tubuh, darah, sikat tanah klien, dan benda yang terpapar oleh mikroorganisme atau terkontaminasi. Pelaksanaan, ambil sarung tangan bagian pertama, pegang bagian dalam, usahakan jangan sampai menyentuh bagian luar, gunakan setinggi pinggang. Ambil sarung tangan bagian kedua, pegang bagian luar, usahakan jangan sampai menyentuh bagian dalam, gunakan setinggi pinggang. Pelaku kembali ke ruangan pasien dengan membawa peralatan. Siapkan alat-alat di samping tempat tidur pasien. Beritahu pasien bahwa sekarang saatnya mencuci rambut. Bapak ini sekarang saatnya mencuci rambut ya. Jaga privasi pasien dengan menutup tirai dan jendela. Ambil bantal, letakkan bantal di atas meja. Ini sih ya, Mbak. Sisihkan selimut hingga ke bawah perut. Ini sih, Mbak. Posisikan pasien senyaman mungkin dengan posisi kepala pasien di sisi tempat tidur. Ini sih ya, Mbak. Ambil handuk, letakkan di bawah kepala pasien. Ini sih, Mbak.
Ambil pelak dan alas pelak, letakkan di bawah kepala pasien. Permisi Mbak. Ambil lapel, letakkan di atas lantai. Ambil ember kosong, letakkan di atas lapel. Ambil talang air, letakkan di bawah kepala pasien dan arahkan ke ember yang kosong. Permisi Mbak. Ambil penutup mata, penutup dada, dan penutup telinga. Tutupi mata dengan waslap, dada sampai ke leher dengan handuk, telinga dengan kapas. Permisi ya Mbak, saya tutup mata. Dada sampai ke leher dengan handuk dan telinga atau kapas. Dan kapas untuk telinga. Miringkan kepala pasien membelakangi pelaku. Permisi Mbak. Sisiri rambut pasien mulai dari ujung hingga ke pangkal. Permisi ya Mbak, saya sisir terlebih dahulu. Setelah selesai, letakkan sisir pada bengkok. Basahi rambut pasien dengan air hangat menggunakan gayung. Permisi Mbak. Ambil kasa steril, olesi kasa dengan sampo, gosok pangkal rambut dengan kain kasa. Pijit-pijit dengan ujung jari. Buang kain kasa ke dalam bengkok. Bilas rambut pasien dengan air hangat. Apabila air hangat sudah habis, buat air hangat dengan mencampurkan cadangan air panas dan dingin pada teko. Cek apakah air hangat sudah sangat kuku. Jika sudah, bilas kembali rambut pasien hingga bersih. Permisi ya Mbak. Letakkan baskom di atas nampan. Ambil penutup mata, penutup telinga, dan talang air. Masukkan ke dalam ember. Ambil penutup dada, letakkan di atas nampan. Permisi Mbak. Ambil pelak dan alas pelak, letakkan di atas nampan. Permisi Mbak. Ambil lapel, letakkan ke dalam ember. Keringkan rambut pasien dengan handuk. Permisi ya Mbak, saya keringkan terlebih dahulu. Ambil sisir yang baru, sisir rambut pasien hingga rapi mulai dari ujung hingga ke pangkal. Permisi ya Mbak. Letakkan sisir di atas nampan. Ambil handuk, letakkan handuk di atas nampan. Permisi Mbak. Posisikan kembali pasien seperti semula. Permisi ya Mbak. Tanyakan pada pasien apakah pakaian pasien basah. Apakah pakaian Mbak ini basah? Jika basah, ganti pakaian pasien dengan cadangan pakaian baru. Sisihkan selimut, ambil cadangan pakaian pasien, pakaikan pakaian pasien, Permisi ya Mbak. rapikan selimut. Permisi Mbak. Ambil bantal, letakkan bantal di bawah kepala pasien. Permisi Mbak. Beritahu pasien bahwa mencuci rambut telah selesai. Ucapkan terima kasih dan doakan pasien cepat sembuh. Mbak Feni mencuci rambut telah selesai. Terima kasih, semoga Mbak Feni cepat sembuh. Rapikan peralatan. Bawa semua peralatan ke belakang. Bersihkan dan rapikan. Masukkan sarung tangan yang sedang dipakai ke dalam larutan klorin, gosok-gosokkan untuk mengangkat kotoran menempel. Pegang salah ujung luar sarung tangan, lalu tarik arah jari-jari sehingga bagian dalam menjadi bagian luar. Tarik secara bersama-sama dengan hati-hati, jangan sampai menyentuh bagian luar, buang ke tempat sampah. Lepaskan kacamata pelindung, bersihkan. Lepas masker dengan cara buka ikatan, buang ke tempat sampah. Melepas celemek dengan cara buka ikatan yang ada di pinggang. Lepas tali pangkal leher celemek melalui kepala. Gantung celemek jika di dalam ruangan, bagian dalam berada di dalam, bagian luar berada di luar. Jika di luar ruangan, bagian luar berada di luar dan bagian luar berada di dalam. Mencuci tangan. Badan sedikit membungkuk dengan tangan menghadap ke atas. Alirkan air dalam teko. Basahi menu teko dengan sabun lalu bilas. Basahi kedua tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku dan sebaliknya. Ambil sabun, gosok-gosokkan sabun hingga berbusa. Sabun di tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku. Lakukan 7 langkah mencuci tangan mulai dari telapak tangan, punggung tangan, selasa jari, ujung jari, jari yang berkaitan, ibu jari, pergelangan tangan hingga ke siku. Ambil sikat kuku, basahi sikat kuku, sikati kuku dari dalam keluar dan lakukan sebaliknya. Bila sikat kuku, taruh ke tempat semula. Bila tangan mulai dari ujung jari sampai ke siku, hentikan aliran air, tangan menghadap ke atas, usahakan jangan diciprat-cipratkan. Ambil handuk, satu bagian untuk tangan kanan, satu bagian untuk tangan kiri. Lipat handuk, taruh ke tempat semula.
Rapikan peralatan mencuci tangan. Buang air yang ada di ember ke tempat pembuangan air. Rapikan lengan baju. Pakai kembali perhiasan. Buka privasi pasien dengan buka tirai dan jendela. Tulis di buku harian. Beri buku harian pada juri. Mencuci rambut telah selesai.